berikutnya dapat disimpan. Ini kenalan jangan? Kenalan dong. Kenalkan, nama saya Subhanalija. Saya dari Fakultas Sosial Perbangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mohon izin untuk tugas, yaitu PKM, pengabdian kepada masyarakat dari mata kuliah Ulumul Hadis. Jadi saya akan memberikan beberapa materi dan teman-teman saya memberikan materi tentang hadis. Mungkin sedikitnya bisa kalian pahami untuk ilmu buat kedepannya ya. Ini mohon disimak ya. Teman saya akan menyampaikan materi. Boleh ditulis? Boleh ditulis. Boleh. Yang penting disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Suci Perbatasari dari Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Saya akan menyampaikan materi tentang makna hadis dan sinonimnya. Yang pertama yaitu definisi hadis secara bahasa dan istilah. Secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab dari akar kata hadasa, ya hadatu, hadusan, hadasa, yang berarti baru. Yang berarti baru, lunak, lembut, dan berita perkataan. Secara istilah yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku. Sebelum beliau menjadi nabi maupun sudah menjadi nabi. Yang pertama yaitu contoh hadis perkataan atau qauliyah. Rasulullah bersabda, yang berarti barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Maksud di sana adalah kecepatan enggak? Enggak. Maksud di sana adalah kita itu harus, jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dipanjangkan umurnya, maka kita sambung silaturahmi kepada tetangga maupun kerabat terdekat. Contoh hadis perbuatan, yang berarti sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Maksud di sana adalah beliau mengangkat kedua tangannya pada saat sedang sholat. Contoh hadis persetujuan dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dog atau sejenis kadal besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil sebagian, terus sebagian wanita yang melihat berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Maka para sahabat berkata, itu daging dog ya Rasulullah.
Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi di daerahku tidak ada daging tersebut. Lalu aku mengambil dan memakan sementara Rasulullah melihatnya saja. Maksud di sana adalah bahwasannya itu makanan tersebut tidak dilarang untuk dimakan, tapi di daerahnya Rasul itu tidak ada. Terus contoh hadis secara sifat atau fisik Nabi yaitu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar dan berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Sama sekali tidak mengenal beliau, sesungguhnya lebih bagus daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dari hadis tersebut adalah itu menjelaskan fisik Nabi yang memiliki badan berpundak lebar, berperawakan sedang, dan memiliki rambut yang panjang sampai ke daun telinga. Yang berikutnya sifat contoh hadis sifat atau perilaku Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maksud di sana adalah akhlak Nabi yang harus dicontoh atau dilakukan ke kita. Berikutnya akan disambung oleh kakak Sipa. Kepada Kak Sipa saya. Oke, saya lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang sinonim, sunnah, dan khobar dan asar. Yang pertama yaitu tentang sunnah. Jadi sunnah itu dibagi menjadi dua, yaitu sunnah itu dalam bahasa sunnah itu menjalankan atau mengikuti atau biasa disebut tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Sedangkan istilah menurut ulama hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Tapi menurut para ulama fikih, sunnah ialah sifat syara' yang menurut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Dan menurut ulama usul fiqh, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, bagi berupa perkataan, perbuatan, pengakuan yang dijadikan dari hukum. Dan menurut ulama muwahhidah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Jadi ini adalah pengertian dari sunnah dari bahasa dan istilah. Selanjutnya tentang khobar. Definisi khobar ialah menurut bahasa diartikan sebagai berita atau menurut istilah khobar ialah sesuatu yang datang dari Nabi yang lain seperti para sahabat, tabiin, pengikut tabiin atau orang-orang setelahnya. Contohnya seperti perkataan Imam Syafi'i, yaitu barang siapa yang menghendaki dunia dia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat dia harus berilmu. Jadi khobar itu dari definisi itulah berita. Terus ini tentang selanjutnya tentang asar. Asar secara bahasa adalah meninggalkan atau bekas sesuatu atau yang dipindahkan dari Nabi. Menurut istilah, asar adalah sinonim atau hadis. Sinonim hadis sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabiin, baik perkataan maupun perbuatan.
Contohnya perkataan Hasan al-Basyari, salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tak kala dijadikan dia sibuk dalam hal yang tidak penting bagi dirinya. Jadi rangkumannya itu kalau hadis yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, sifat atau pertujuan. Kalau sunnah itu yang datang dari atau disandarkan kepada dari Nabi atau para sahabatnya. Kalau khobar itu dari Nabi dan selain Nabi, sahabat dan lainnya, para ulama. Mungkin cukup sekian.